Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo pemirsa Mutakin TV, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Selamat datang kembali di podcast Bikin Cerdas, Bincang Mutakin, ceria dan santai bersama saya Adila. Dan pada hari ini kita bakal ngobrolin topik yang sangat seru nih, yang sangat relevan dan penuh makna, yaitu psikologi, parenting dan perlindungan terhadap kekerasan pada anak dan perempuan. Nah, di zaman yang semakin kompleks ini, tantangan dalam dunia parenting semakin beragam ya, dan sayangnya kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi masalah yang serius yang kita hadapi bersama. Apalagi di zaman sekarang ini sangat marak sekali tentang kekerasan terhadap anak ya. Dan pada hari ini sudah ada nih narasumber di depan saya yang sudah pakarnya ya, yaitu Ibu Nadia Yulianti SSPSI MPD. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang parenting, kekerasan terhadap anak dan perempuan, psikologi juga ya Bu. Okay. Nah Bu, sebelumnya nih, karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Bu. Maka ta'aruf. Ya, maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu bolehlah Ibu memperkenalkan diri, pendidikan terakhirnya dan aktivitas Ibu saat ini, supaya pemirsa Mutakin TV juga siapa tahu ada yang tambah sayang ke Ibu ya. Boleh Ibu, silakan. Oke. Kalau biasanya maka tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau ini juga bisa maka tak kenal maka tak follow gitu ya. Iya tuh, harus follow juga ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nadia Yulianti, sarjana psikologi, magister pendidikan. Saat ini saya mengajar di STAI Hizbut Mutakin, di PAUD dan juga di PAI ya, mata kuliah terkait psikologi. Nah, selain itu juga saya sebagai konselor psikologi di P2TP2 Purwakarta, jadi salah satu di bawah dinas sosial terkait perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi keseharian saya memang memberikan penguatan psikologis, rehabilitasi sosial bagi perempuan-perempuan yang memiliki gangguan psikologis, korban KDRT begitu ya, termasuk juga korban-korban anak-anak korban dari kekerasan gitu, seperti itu. Oke, luar biasa. Selain menjadi dosen psikologi juga ya Bu ya, untuk aktivitas. Betul, ya. Oke. Nah Ibu, sebelum kita ke intinya Bu tentang psikologi parenting kekerasan terhadap anak dan perempuan, boleh Ibu dijelaskan dulu ya, apa sih parenting dan psikologi dalam konteks keluarga nih Bu? Boleh Ibu dijelaskan supaya lebih paham gitu pemirsa Mutakin sebelum ke intinya gitu. Baik. Jadi kalau psikologi itu tentu saja itu adalah ilmu yang memahami tentang jiwa manusia ya, di mana kita akan melihat dari perilaku yang terlihat begitu. Nah, sedangkan parenting itu adalah terkait dengan pola asuh. Jadi pola asuh itu adalah bagaimana orang tua membimbing, mendidik, melatih gitu ya anak-anak supaya dia bisa sesuai dengan tahap perkembangannya dan menjadi anak-anak yang tentu saja anak yang cerdas begitu ya, yang kita harapkan jadi anak yang ke depan menjadi anak yang sukses gitu ya, baik di dunia dan di akhirat. Maka yang perlu dilakukan adalah pola asuhnya oleh orang tua yang terbaik ya, diberikan kepada anak-anak gitu. Berarti pola asuh itu sangat penting ya Bu, dan pola asuh juga pastinya berbeda ya dari setiap orang tua ya Bu. Nah Bu, bagaimana sih pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan nih? Sangat penting sekali begitu ya, apalagi ini relate dengan kondisi saat ini gitu ya, maraknya kekerasan itu semakin lama malah semakin naik gitu ya. Jadi kalau diibaratkan itu seperti fenomena gunung es gitu ya, yang mungkin yang melapor gitu ya, yang diketahui itu mungkin hanya sedikit sebagian yang kita tahu, padahal di dalamnya, di bawahnya itu banyak sekali kasus-kasus yang memang kaitannya dengan kekerasan kepada anak ini gitu ya, seperti itu. Dan ketika kita bicara tentang kekerasan gitu ya, itu adalah segala perbuatan
perilaku ya yang mengakibatkan luka misalnya pada fisik, psikis, mental begitu ya, yang akhirnya itu bisa berdampak pada kondisi mental seorang anak begitu. Maka kekerasan itu dibagi menjadi beberapa. Jadi kekerasan yang pertama itu adalah kekerasan fisik gitu ya. Kekerasan fisik itu seperti apa? Kekerasan fisik itu seperti misalnya mencubit begitu ya, itu sudah kekerasan. Memukul begitu, kemudian mendorong ya, menginjak gitu ya, menampar. Nah, segala hal yang sifatnya fisik mau dilakukan oleh sendiri dengan tangan gitu ya ataupun dengan alat itu sudah kekerasan secara fisik. Kemudian yang kedua itu adalah kekerasan psikis gitu ya. Kekerasan psikis itu kaitannya dengan kondisi jiwa gitu. Jadi gimana misalnya si orang tua itu merendahkan anak. Kemudian orang tua itu misalnya membandingkan gitu ya antara kakak dengan adik. Misalnya, tuh lihat kakak udah bisa, kamu kok belum bisa, misalnya membandingkan dengan teman, itu sudah kekerasan secara psikis. Kemudian labeling kepada anak gitu ya, misalnya kamu anak males, anak nakal, nggak bisa diatur begitu ya, itu sudah kekerasan psikis. Dan semua kaitannya psikis itu ya kaitannya dengan yang ada di dalam, mungkin tidak terlihat secara tadi fisik ya, kalau misalnya dicubit, ditampar itu kan pasti ada luka, tapi kalau psikis itu ada di dalam. Jadi sangat membekas begitu. Nah, kemudian ada juga kekerasan secara sosial ya. Kekerasan sosial itu misalnya orang tua itu tidak mengasuh secara langsung begitu ya. Jadi orang tua itu tidak terlibat dalam pengasuhan, anak diabaikan begitu ya, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kekerasan seksual. Tentu kekerasan seksual itu adalah yang kaitannya dengan seksualitas begitu ya. Ada yang sampai anak-anak itu disetubuhi, kemudian dilecehkan. Nah, itu adalah semua kekerasan seksual. Dan ternyata yang melakukan kekerasan itu bukan orang lain gitu ya, tetapi adalah orang-orang terdekat gitu. Jadi banyak kasus ke kami gitu ya yang datang itu hampir tiap minggu begitu, 1 bulan itu selalu aja ada kekerasan seksual gitu ya kepada anak itu, yang itu adalah persetubuhan dan dilakukannya oleh ayah tiri begitu, kemudian juga dilakukannya oleh kakek tiri begitu, ada yang oleh pamannya, ada oleh uaknya begitu ya. Ada juga misalnya kalau udah remaja sama pacarnya misalnya dengan orang yang baru dia kenal misalnya melalui medsos begitu. Oke, tadi kan Ibu gimana pola asuhnya, bahkan cubit aja udah jadi kekerasan ya pemirsa Mutakin TV, bahkan nggak hanya dalam hal pencubit tapi membanding-bandingkan juga merupakan kekerasan psikis ya Bu. Nah kan banyak nih orang tua, nggak ini sih ada beberapa gitu ya yang sudah sering mendengar gitu perbandingan kayak ngecubit juga terus agak nyentak juga gitu ya. Nah itu kan udah pasti ngeganggu mental juga ya Bu kalau keras gitu ya dalam hal mendidiknya. Nah gimana sih Bu untuk pola asuh yang baik gitu menurut Ibu untuk orang tua di luar sana gitu? Betul. Jadi kan kalau kita bicara pola asuh begitu ya, pola asuh itu terbagi jadi beberapa macam. Ada pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter. Jadi otoriter itu adalah memaksa anak, mengancam gitu ya, kemudian cenderung misalnya kesannya adalah mendisiplinkan anak begitu ya, tanpa mendengar keinginan anak gitu. Jadi orang tua tuh menganggap anak itu ya harus selalu ngikutin kemauan orang tuanya, itu otoriter. Jadi tidak ada kebebasan gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang kedua itu adalah pola asuh permisif. Permisif itu dia itu mencoba untuk memberikan kebahagiaan kepada anak begitu ya, difasilitasi keinginannya gitu ya, tapi akhirnya dia terlalu membebaskan gitu ya kalau permisif, sehingga anak-anak itu cenderung tidak punya aturan begitu, akhirnya manja, jadi segala keinginan harus terpenuhi begitu. Nah kemudian ada pengasuhan yang tidak terlibat ya, tidak terlibat itu ya tadi kayak misalnya orang tua bercerai katakan begitu ya, lalu ibunya pergi misalkan ke luar negeri sebagai TKI begitu, lalu kemudian ayahnya menikah lagi dan dia dititipkan ke nenek gitu, sehingga tidak ada pengasuhan. Nah yang terbaik itu ya adalah yang keempat.
pengasuhan secara positif atau pengasuhan demokratis. Jadi yang namanya pengasuhan demokratis itu orang tua itu memberikan ketegasan ya. Jadi bukan keras gitu ya, bukan keras tapi tegas. Lalu kemudian membandirikan anak gitu. Lalu kemudian memperhatikan perkembangan yang terbaik untuk anak begitu, dan selalu mendengar apa pendapat anak. Anak juga butuh didengar gitu, anak juga punya pendapatnya gitu, dan kita mengapresiasi itu. Nah, itu adalah pengasuhan yang terbaik, itu adalah pengasuhan secara demokratis atau pengasuhan positif begitu. Oke, harus banyak diapresiasi juga ya Bu, mensupport anak gitu ya. Nah Ibu kan sekarang nih marak sekali kekerasan terhadap anak nih Bu, apalagi kejadian yang kemarin sempat viral, influencer parenting juga kan, kalau gak salah Meita itu kekerasan terhadap anak, sampai kan ada videonya tuh Bu, ada video CCTV-nya, itu menyentuh hati masyarakat semua lah ya, apalagi khususnya saya gitu ya, kayak emang tega gitu ya untuk kekerasan terhadap bayi, apalagi bayi gitu ya Bu, ditendang di itu kan dalam hal CCTV itu. Nah gimana sih reaksi Ibu setelah melihat videonya gitu terhadap yang dilakukan kepada anak gitu oleh Meita gitu? Iya betul. Ini sangat viral ya, karena memang dia influencer parenting begitu. Sebenarnya dia juga tentu harusnya paham, tapi ternyata pelaku juga gitu ya, pelaku kekerasan terhadap anak. Bahkan usianya masih bayi begitu kan, masih beberapa bulan dan juga ada yang beberapa tahun. Nah, tentu ini sangat miris gitu ya kejadian ini. Dan ketika kita flashback misalnya, apa ya yang menjadi faktor sehingga seseorang itu melakukan kekerasan kepada anak. Tentu ini akan terbagi menjadi dua begitu, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal tentu ini ada kaitannya misalnya di dalam diri individu itu sendiri. Di dalam diri individu berarti kondisi psikologis gitu ya, kondisi psikologis, kondisi kejiwaan. Nah, ketika misalnya perempuan ya masih belum selesai dengan dirinya gitu ya, bisa jadi dia mengalami traumatik, mengalami luka pengasuhan saat kecil, itu berdampak pada akhirnya nanti ketika dia punya anak atau sedang mengasuh, dia menjadi emosional misalnya seperti itu. Karena apa? Karena di dalam dirinya dia juga punya luka gitu ya yang belum sembuh. Misalnya saat kecil dia juga pernah korban kekerasan seksual begitu ya, bisa jadi kekerasan psikis oleh orang tuanya atau kekerasan fisik begitu ya. Ditambah lagi ketika misalnya dia sudah berumah tangga begitu ya, lalu kemudian suaminya pun melakukan kekerasan misalnya kepada dia, sehingga akhirnya itu bisa berdampak gitu ya pada psikologisnya. Maka ketika misalnya dalam kondisi yang sedang mengalami luka gitu ya, yang belum sembuh gitu, luka pengasuhan ini, maka sebaiknya memang jangan jadi caregiver gitu ya, jangan menolong anak juga gitu, karena dia juga perlu ditolong kan seperti itu. Jadi kita mesti punya batasan gitu ya, kita bisa mengontrol diri kita gitu seperti itu. Kalau kira-kiranya saat ini kita emosi tidak stabil begitu, kita juga tidak sampai menyakiti orang lain gitu ya, apalagi anak-anak kita gitu seperti itu. Nah, ditambah lagi bisa jadi ini adalah juga faktor dari hilangnya diri karena fitrah keimanannya yang kurang gitu ya. Jadi fitrah keimanannya itu yang kemudian menjadi dasar mestinya gitu, tapi ternyata tidak ada. Jadi akhirnya kurangnya iman di dalam diri, akhirnya dia juga implikasinya dia mengalami pecah gitu ya secara kejiwaan dan mengakibatkan pelaku kekerasan seperti itu. Atau misalnya juga faktor dari eksternal gitu ya, misalnya kondisi ekonomi misalkan, karena banyak pikiran gitu ya, kondisi ekonomi yang kurang misalnya, atau pengaruh dari kasih sayang yang kurang juga misalkan ya, yang didapat dari suaminya, akhirnya berdampak seperti ini gitu. Jadi banyak juga gitu ya, kayak misalnya itu kan dia sebagai punya pemilik daycare begitu ya, ada juga kan yang melakukan kekerasan itu justru sebenarnya memang bukan siapa-siapa gitu kan, yang mencubit siapa coba yang paling banyak?
tetangganya. Tetangga. Hah? Masa? Apa orang tuanya? Orang tuanya Iya, orang pastinya. tuanya. Jadi yang melakukan kekerasan sebenarnya yang melakukan itu paling banyak itu adalah ibunya sendiri gitu. Kenapa kan ibu-ibu pasti kan yang namanya anak-anak itu nggak bisa diatur, memang kan masanya begitu. Terus kemudian sering menangis gitu ya dengan kondisi yang mungkin saat itu ibu itu banyak kerjaan begitu ya. Ini belum selesai, ini belum dikerjain misalnya kan, apalagi misalnya minta jajan, sedangkan tidak ada, akhirnya apa? Supaya anaknya diam dipukul, kan ada faktor-faktor seperti itu. Jadi yang melakukan kekerasan adalah dari Orang orang yang tua terdekat, juga, ibunya iya. sendiri gitu. Makanya memang kita perlu bisa mengelola emosi. Nah, selain itu juga ada faktor dari ini, pendidikan ya gitu. Jadi kadang kita begini, kita seringkali menjadi orang tua itu kan tidak ada sekolahnya, katakan begitu ya. Iya. Jadi kita ya jadi orang tua aja udah nikah punya anak kan begitu ya. Maka pada saat kita jadi ibu gitu, saat orang tua, apa sih yang kita lakukan kepada anak kita? Akhirnya kan apa yang pernah kita alami menjadi seorang anak kan begitu. Jadi kita akhirnya mengulang kembali gitu pengasuhan yang dilakukan orang tua kepada kita. Kan itu yang terjadi. Kalau misalnya orang tuanya pernah melakukan kekerasan, misalnya katakanlah kalau misalnya anaknya nggak bisa diatur, pukul, mungkin kita akan melakukan hal yang sama gitu. Padahal seharusnya yang kita mesti lakukan sebagai orang tua ya kita harus menambah ilmu kita, karena ada pengasuhan gitu yang sebaiknya seperti apa kepada anak begitu. Jadi kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan berdampak juga pada kekerasan. Ditambah lagi misalnya kurangnya pendidikan gitu. Dianggap wajar misalkan ya yang namanya mendisiplinkan gitu ya tanpa tanpa melihat kondisi anak, misalkan seperti itu ya, kayak kekerasan dengan memukul seperti itu. Kondisi ekonomi yang kurang, pendidikan yang kurang. Nah, ini ada efek juga terhadap akhirnya terjadi kekerasan kepada anak gitu. Kayak mungkin ada efek atau ketraumaan juga di sebelumnya ya Bu, untuk yang kasus di daycare gitu ya Bu. Jadi untuk orang tua ya, karena kan sekarang udah zaman digital ya, bisa lah kali ya mencari pengetahuan bagaimana cara pola asuh anak yang baik ya Bu. Jadi bisa memanfaatkan teknologi sekarang aja gitu ya Bu untuk menambah pengetahuan. Nah Ibu kan tadi kasusnya cukup viral, bukan cukup lagi ya, emang viral banget ya. Apalagi nggak hanya itu saja, masih banyak kekerasan lainnya pelakunya ya Bu. Gimana sih Bu menurut Ibu mengapa kasus ini begitu menarik perhatian publik gitu Bu? Tentu saja sangat menarik perhatian, karena kan kita itu kan memang sebagai seorang pendidik, orang tua gitu ya, apalagi ini adalah daycare itu juga termasuk salah satu pendidikan kan ya, yang secara non formal itu memberikan pelayanan kepada anak-anak. Kan begini, kita itu misalkan orang tua yang sibuk bekerja, daripada misalnya dia mendatangkan pembantu misalnya atau pengasuh yang memang rata-rata misalnya masih SD gitu kan, tanpa ada pendidikan yang baik gitu kan. Terus juga akhirnya di rumah itu cuma gadget begitu kan, akhirnya ada beberapa yang memilih untuk di daycare gitu, karena di daycare kan diinformasikan gitu kan kepada orang tua, di sini nggak cuma diasuh loh Bu gitu kan, tapi juga distimulasi nih perkembangannya gitu ya, supaya kalau misalnya anaknya masih kurang misalnya komunikasinya, kita selalu latih. Jadi ada stimulasi gitu loh untuk mengembangkan anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan. Makanya kenapa ada beberapa orang tua yang menitipkan anak di daycare gitu ya, karena anaknya biar sekolah misalnya dari sejak dini mendapatkan stimulasi yang terbaik kan begitu. Makanya ketika misalnya ternyata loh sudah kita titipkan gitu ya, sudah kita percaya gitu kan ke institusi pendidikan, kok ternyata anak saya malah mendapatkan kekerasan gitu ya di institusi pendidikan. Tentu ini menjadi miris gitu ya bagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua gitu kan. Kalau misalnya ternyata seperti ini, di mana kita harus mempercayai kan begitu, seperti itu. Akhirnya menjadi viral seperti itu. Nah, tentu sebenarnya memang yang perlu kita lakukan kan tentu akhirnya meng-cross check gitu ya. Jadi ini betul nggak gitu ya, ada izinnya gitu. Terus betul nggak ini
dia itu kan memang praktisi parenting katakan begitu ya karena dia punya daycare. Tapi background-nya apa gitu. Kan banyak misalnya mungkin dia lulusan apa tapi misalnya bergerak di apa begitu kan sebenarnya dia tidak punya kapasitas keilmuan di sana gitu. Apakah memang ada dinaungi oleh psikolog atau bukan kan begitu. Sehingga ya dia sebenarnya tidak tahu harus bagaimana gitu ya. Cuma mungkin kalau tidak salah ternyata juga tidak ada izin katanya di kementerian itu. Daycare itu. Iya, seperti itu. Jadi akhirnya juga mungkin baru terkuak sekarang gitu ya. Yang kita pahami ya sebagai orang tua, oh ini bagus dekat rumah gitu kan. Mungkin anak saya bisa terdidik gitu ya. Dan akhirnya ternyata kecewa ya. Ternyata tidak seperti itu begitu, seperti itu. Oke, akhirnya udah dipandang bagus ya Bu sama masyarakat mungkin, cuman setelah viralnya ini ternyata ini tuh nggak ada apa ya kayak kapasitasnya gitu ya, mungkin apakah ada psikolog, naungan psikolog Iya, kata Ibu tadi. termasuk juga ternyata tidak ada izinnya. Oh, ternyata tidak ada izin juga. Nah, baru sekarang ini Mm-mm. terungkap ya Bu. Oke Bu, dalam kasus yang tadi ya Bu, yang pastinya kan korban itu pasti mengalami ketraumaan. Apalagi kan masih bayi, pastinya orang tuanya yang lebih berhati-hati mungkin ya Bu. Nah, bagaimana sih dampak psikologis yang mungkin dirasakan oleh anak ya Bu yang mengalami kekerasan seperti ini? Tentu saja ini masa-masa anak usia dini ya 0 sampai 7 tahun ini adalah masa basic sekali untuk seorang anak. Jadi apa yang dialami oleh anak itu berdampak nanti pada saat dewasa. Makanya kenapa kita harus menstimulasi yang baik ya, kemudian memberikan pengalaman yang terbaik, pengasuhan yang terbaik karena ini dasar untuk nanti gitu. Walaupun misalnya terlihat misalnya belum mengerti apa-apa begitu ya, tapi mereka menyerap gitu seperti layaknya spons begitu. Jadi semua keserap. Ketika dia sekarang mengalami kekerasan psikis katakan ya, lalu kekerasan juga fisik begitu, ini berdampak gitu, traumatik kan ketika misalnya dia melihat orang tersebut sering menangis gitu kan, tantrum, kemudian kata orang tuanya juga ketika misalnya dibawa ke kamar mandi, melihat air juga nangis. Nah, mungkin mungkin di sana kan ada mandi gitu ya, tapi tidak secara menyenangkan gitu kepada anak. Akhirnya anak itu jadi trauma dengan air, kan seharusnya anak-anak itu suka ya dengan air. Nah, iya, itu berarti anak-anak itu sedang mengalami traumatik. Tentu saja ketika yang traumatik ini perlu dirilis ya sejak dini gitu supaya tidak berimplikasi ke depan. Jadi perlu ada trauma healing gitu ya untuk anak tersebut supaya menjadi lebih baik. Selain melakukan trauma healing, tentu saja orang tua juga perlu memberikan pengasuhan yang positif gitu ya, dengan mengisi baterai cintanya gitu Kasih sayang ya Bu. Betul, jadi ada beberapa baterai cinta yang perlu diisi. Dan diisinya nggak cuma ibunya gitu ya, jadi harus keduanya, ibu dan ayah gitu. Dua-duanya harus mendukung mengisi kekosongan baterai. Kalau misalnya ibaratnya kalau handphone kan kalau nggak ada baterainya lowbat kan ya. Kadang-kadang gimana tuh kalau kita cari sinyal? Iya, susah dan susah digunakan gitu ya, Lola seperti itu. Nah, termasuk juga anak gitu. Ketika misalnya dia kekurangan baterai cinta itu, maka banyak perilaku-perilaku yang negatif akhirnya, perilaku yang bermasalah. Baterai apa saja? Jadi yang pertama itu adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu sangat sekali diperlukan. Kalau untuk usia 0-7 tahun semuanya harus dipenuhi begitu ya. Kecuali nanti kalau misalnya udah dewasa mungkin ada salah satu yang menonjol. Tapi kalau untuk 0-7 tahun itu semuanya harus diberikan. Jadi baterai cinta yang pertama itu tadi adalah sentuhan fisik. Jadi orang tua ya untuk selain melakukan trauma healing dilakukan oleh profesional misalnya ke psikolog begitu, di rumahnya sering dilakukan memeluk begitu ya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian diusap punggungnya begitu ya, dan juga diberikan kata-kata positif ya, kata-kata positif misalnya memuji dia begitu ya, dan kemudian sering-sering mengatakan sayang kepada anak kita gitu ya, mama sayang adik gitu ya, sayang kakak gitu ya, itu sering diberikan. Terus kemudian juga baterai cinta yang keduanya tadi kan memberikan kata-kata positif ya, memuji gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga kebersamaan gitu. Jadi anak-anak itu juga memerlukan kebersamaan dengan orang tuanya. Jadi sering
bermain bersama gitu kan, kemudian jalan keluar bersama gitu ya, jadi waktu yang sering bersama. Kemudian selain itu juga adalah baterai cintanya itu adalah pelayanan gitu. Jadi pelayanan itu misalnya kebutuhan anak kita penuhi gitu ya, keinginan anak yang perlu dilakukan kita berikan seperti itu. Nah, baterai yang selanjutnya itu adalah memberikan hadiah gitu. Gift Jadi ya. kita juga memberikan hadiah, itu juga salah satu bentuk pada akhirnya anak itu akan terisi cintanya. Dan sedikit-sedikit begitu ya traumatiknya berkurang, ya, menjadi kembali ceria lagi ya karena dia terpenuhi cintanya oleh orang tuanya. Dan akhirnya anak ini punya rasa aman gitu, punya rasa aman. Ada orang yang mencintai dia, ada yang menyayangi dia, yaitu orang tuanya, ada yang melindungi dia seperti itu. Oke, nah untuk para orang tua ya yang lagi nonton mungkin ya Bu ya dari pemirsa Mutakin TV. Jadi anak itu harus banyak diberikan kasih sayang. Yang pertama ada sentuhan fisik ya Bu, harus sentuhan fisik, memberikan afirmasi, kemudian harus memberikan hadiah juga ya Bu, pelayanan, kebersamaan, apalagi waktu itu sangat penting ya Bu untuk menumbuhkan kasih sayang lebih ke anak gitu. Nah Bu, setelah tadi yang pastinya setelah viral kejadian kekerasan anak, apalagi sekarang marak banget, pastinya orang tua itu lebih berhati-hati dan pasti ingin mengetahui bagaimana langkah-langkahnya gitu Bu, langkah-langkah untuk memastikan keselamatan anak mereka gitu. Nah Bu, seberapa besar sih tanggung jawab orang tua dalam memastikan keselamatan anak mereka saat berada di tangan pengasuhan? Tentu saja kita perlu pengawasan gitu ya kepada pengasuh kita, komunikasi gitu kan. Semuanya itu kita punya visi misi yang sama dan itu perlu disampaikan. Jadi pengasuhan misalnya kita udah sama suami istrinya udah oke gitu ya, kita melakukan pengasuhan yang terbaik ya, misalnya positif ya, kemudian misalnya termasuk kayak misalnya penggunaan gadget misalkan gitu ya, kita batasi ya gitu ya, tapi ternyata misalkan tidak tersampaikan, tidak terkomunikasikan gitu ya kepada pengasuh. Nah kadang-kadang kan diasuh juga sama nenek gitu ya, jadi sama nenek mah dibiarkan misalkan seperti itu. Nah itu kita juga perlu pengawasan gitu ya, termasuk juga kita komunikasikan apa saja yang perlu dilakukan oleh pengasuh itu begitu. Sehingga punya pengasuhan yang sama, pengasuh yang sama begitu antara orang tua dengan pengasuh. Nah pengawasannya tentu saja kita nggak harus percaya 100% apa yang dikatakan begitu ya. Jadi misalnya pada saat kita pulang kerja terus kita tanyakan, "Gimana Mbak?" Misalnya, "Hari ini alhamdulillah anaknya mau makan, anak gini gini gini," gitu ya. Ya kita juga harus perlu cross check gitu. Jadi misalnya ada yang tetangga kita juga kita kasih tahu misalnya tolong dicek seperti apa gitu sehingga tetap pemantauan ada gitu ya. Misalnya juga kan sekarang bisa di rumah dipasang CCTV gitu ya, jadi untuk memastikan bahwa benar nih anak kita dalam kondisi yang baik gitu. Dan tentu saja kita perlu ini ya, memahami siapa latar belakang ini loh pengasuhnya gitu. Jangan asal ya Bu. Bagi orang tua yang memang tidak bisa mengasuh begitu ya, jadi perlu bantuan yang lain gitu. Jadi kita perlu tahu latar belakangnya seperti itu. Dan tentu harus karakter yang baik begitu ya, sehingga itu bisa berdampak juga pada anak gitu. Termasuk kayak misalnya apakah pengasuhnya sering komunikasi, apa sering main HP gitu ya, karena itu kan yang dilihat oleh anak gitu. Ketika misalnya anaknya sering melihat imbaknya pakai HP, dia juga sama ya. Terus kemudian mbaknya misalnya pengasuhnya tidak pernah ngobrol, anaknya jadi speech delay gitu. Jadi ada pengaruh sekali. Jadi kita memang penting sekali gitu ya. Kalau misalnya kita membutuhkan pengasuh, siapa latar belakangnya, pengawasan itu juga sangat penting sekali. Oke, jangan asal dititipin ya Bu, Iya. dititipin ditinggal tanpa diawasi ya Bu. Iya. Jadi harus lebih diawasi ya untuk orang tua yang sering menitipkan anak, mungkin lebih ke wanita karir ya Bu yang sering menitipkan anak ya Bu. Nah Ibu kan tadi udah ngebahas-bahas tentang kekerasan anak viral nih. Pastinya ada hukuman mungkin ya Bu. Maksudnya ada pihak hukumnya. Nah, apakah hukuman yang ada saat ini sudah cukup untuk memberikan efek jerak gitu kepada pelaku kekerasan terhadap anak gitu? Kalau tidak salah pelaku kekerasan itu
ini ya, apa namanya, bisa sampai 10 tahun penjara sampai 15 tahun. Ya, jadi termasuk juga kalau yang melakukan kekerasan itu adalah orang tua juga tidak terkecuali gitu. Karena kan negara sangat melindungi anak ya gitu. Termasuk kayak misalnya percobaan untuk menggugurkan itu juga kan membunuh anak, itu kan hak hidup anak diambil. Dan itu sama 10 tahun yang paling ringan. Kenapa kok sampai 10 tahun? Ya itu karena kita berusaha supaya tidak terjadi kekerasan gitu. Sehingga dengan hukuman yang berat kan orang tua berpikir 2 kali gitu ya, dia akan menerima hukuman yang sangat lama begitu, seperti itu. Jadi, antara 10 sampai 15 tahun itu, bagi pelaku kekerasan itu pasti, akan, menerima gitu. Oke, berarti karena kan kesehatan psikologi mental itu kan sangat penting ya Bu, apalagi buat anak-anak gitu ya, kesehatan anak-anak. Nah Bu, apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia nih Bu? Meningkatkan kesadaran tentunya ya. Jadi dimulai dari keluarga gitu ya, karena kita kan tempat yang paling pertama untuk anak-anak itu adalah keluarga. Jadi yang paling utama kemudian memiliki pemahaman terkait bagaimana melindungi anak ya, itu adalah keluarga. Jadi ketahanan keluarga, pemahaman orang tua tentang pola asuh ini sangat penting. Sehingga dengan orang tua bisa mengelola dirinya, mengelola emosinya, memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak, tentu kekerasan terhadap anak juga akan menurun gitu. Selain itu juga upaya pemerintah misalkan mensosialisasikan gitu ya kepada seluruh elemen begitu, di pendidikan juga termasuk ya. Jadi kita juga pemerintah ada permen juga yang untuk melindungi anak-anak yang terjadi kekerasan di sekolah gitu. Jadi banyak hal gitu ya, termasuk di masyarakat gitu ya. Jadi kita harus juga memahamkan gitu untuk yang namanya kekerasan itu sangat sangat tidak baik sekali gitu dan kita perlu hindari. Maka yang perlu kita kedepankan itu adalah budaya iklim yang positif, relasi yang positif, komunikasi yang terbuka gitu. Dan kemudian juga pondasi dasarnya adalah cinta dan iman gitu. Jadi dengan cinta dan kemudian keimanan yang kuat, ya insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Harus meningkatkan keimanan juga ya Bu. Iya. Itu penting banget. Itu faktor yang Itu utama. faktor utama. Nah Ibu kan tadi kita sudah membahas bahwasanya kata Ibu lebih kan tadi tuh viralnya itu karena ada video CCTV. Nah, kan pastinya kata Ibu kita harus mengawasi walaupun dititipkan atau diawasi lewat CCTV. Tapi kan CCTV itu kan nggak semua orang punya ya Bu. Nah, menurut Ibu nih seberapa penting sih penggunaan teknologi seperti CCTV di rumah untuk memantau keamanan anak nih? Boleh Ibu? Supaya orang tua bisa lebih mewaspadai juga sih. Memang akan dikembalikan lagi kepada kondisi keluarga ya. Karena memang kan tidak semua keluarga mampu untuk mengadakan CCTV di dalam rumahnya. Apalagi Betul. misalnya CCTV itu kan lebih privasi misalkan begitu. Tapi tidak ada salahnya ketika misalnya itu adalah untuk pencegahan begitu. Kalau misalnya seberapa penting ketika misalnya orang tua bisa memastikan tentang pengawasan terhadap anak walaupun tanpa CCTV itu juga lebih baik kan gitu. Jadi ketika misalkan yang memantau anak seperti apa berkala gitu ya, itu tadi ada orang yang dipercaya oleh orang tuanya gitu ya untuk sesekali datang meng-cross check gitu ya. Atau misalnya kita sebagai yang pekerja misalnya kita nggak bilang sama pengasuh gitu ya. Biasanya misalnya pulang jam sekian tapi kita lebih awal gitu supaya untuk melihat kondisi anak juga itu penting. Jadi tentu saja yang namanya teknologi ini juga kan bisa juga melalui handphone begitu ya. Jadi kita
gunakan juga misalnya akses yang lain gitu ya, kita berdayakan misalnya secara berkala, kita tanyakan misalnya setiap 3 jam sekali atau waktunya saat makan siang atau apa, kita kita, komunikasi dengan pengasuh melihat perkembangannya anak gitu. Jadi ketika misalnya dengan CCTV, apa namanya, bisa dilakukan, orang tua bisa mengadakan, itu lebih baik. Ketika tidak ada pun kita bisa menggunakan fasilitas yang lain begitu ya. Jadi dengan handphone misalnya ya, atau misalnya, eee, menghadirkan orang-orang yang kita percaya untuk meng-cross check juga itu bisa gitu. Tentu, eee, bisa menggunakan berbagai hal gitu ya. Tentu saja itu penting dan juga bisa mendukung dari proses pengawasan gitu. Iya, menyempatkan waktu lah ya Bu, atau Mhm, kan sekarang udah zaman teknologi ya, udah ada handphone, bisa mhm, menyempatkan waktu lewat PC gitu ya, betul, lewat telepon gitu ya, untuk iya, berkomunikasi, mewaspadai anak kita itu aman atau tidak gitu ya. iya. Nah Ibu, apa saja sih, pro dan kontra dari penggunaan CCTV di rumah dalam konteks pengasuhan anak? Pro dan kontranya tentu saja kan kalau misalnya pro-nya itu kan kita bisa memantau begitu ya, anak-anak sedang apa, melakukan apa gitu ya. Kemudian pengasuhnya ya bagaimana gitu kan, memberikan dengan baik atau tidak gitu kan. Itu pro-nya itu adalah membantu kita gitu, membantu kita dalam mengawasi begitu ya, walaupun secara teknologi. Kontranya ya bagi pengasuh mungkin merasa terawasi gitu ya, bisa jadi, dia mencari, titik-titik tertentu yang tidak terlihat gitu ya. Atau jadi merasa tidak nyaman sampai akhirnya mungkin sering, berganti pengasuh gitu ya, karena merasa tidak nyaman aja gitu ketika diawasi gitu, sehingga akhirnya merasa apa, kayak ketidakpercayaan kepada dia, akhirnya dia memilih untuk misalnya berhenti bekerja dan itu kan, apa namanya, menjadikan perubahan lagi dengan orang baru lagi gitu ya, seperti itu. Ya, kontranya itu ya tadi, karena ada sisi juga, sisi-sisi yang misalnya pribadi gitu ya, sampai akhirnya diketahui misalkan seperti itu. Tentu saja sebenarnya penggunaan teknologi apapun itu termasuk, gadget, handphone, CCTV ketika kita, menggunakan dengan apa, dengan bijak itu manfaatnya pasti baik gitu ya, pasti apa istilahnya, berdampak gitu pada kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita gunakan dengan hal-hal yang buruk gitu kan, ya efeknya juga kan negatif gitu. Jadi tergantung bagaimana penggunaan kita, lalu sejauh mana kita bisa menggunakan ini dengan, bijak Dengan seperti bijak itu. aja gitu ya, Bu, oke. Nah, Bu, kan kejadian ini tuh bukan hanya menjadi pelajaran bagi orang ya, bagi orang tua, tapi juga bagi kita semua nih sebagai masyarakat juga nih. Bagaimana sih kita bisa bersama-sama mencegah dan apa sih, menanggapi kejadian seperti ini di masa depan supaya, kejadian ini tidak terulang lagi gitu, Bu? Pertama, ketika misalnya ini tidak terulang lagi, kita, eee sebagai ini ya, apa namanya, misalnya kita ini adalah kampus misalnya ya, ini adalah kampus STAI. Nah, kita juga berusaha gitu untuk, menjadi salah satu pelopor gitu ya, agent untuk juga memberikan, pemahaman gitu kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya di kampus itu tidak hanya pendidikan, kita juga melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Yang kami lakukan sebagai seorang dosen begitu ya, kita juga, berkolaborasi gitu dengan mahasiswa, dengan masyarakat untuk, membuka pemahaman gitu terkait parenting yang baik, terkait pengasuhan yang baik begitu kepada, masyarakat. Sehingga, ini menjadi salah satu cara kita juga ya untuk, bisa mencerdaskan masyarakat, terkait pola asuh yang baik kepada anak-anaknya. Kalau misalnya di, pemerintahan, ya itu tadi ada lembaga-lembaga juga yang memang membidangi hal-hal tersebut ya, termasuk kan, di dinas sosial itu kan ada salah satunya tadi, perlindungan perempuan dan anak. Nah, di sana juga ada, bagaimana, kita mensosialisasikan gitu ya, ada Puspaga gitu ya, pusat, untuk rumah tangga supaya baik gitu ya. Jadi
banyak elemen-elemen yang kita lakukan gitu untuk mensosialisasikan dan juga untuk memahamkan terkait bagaimana mengasuh anak dengan baik, bagaimana kita menjadi peran orang tua di era digital ini gitu ya. Bagaimana kita juga memfasilitasi terkait pengasuhan yang memang diperlukan oleh anak supaya anak-anak bisa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya gitu dan secara optimal. Oke, bukan sekarang tuh nggak hanya di luar sana ya. Pokoknya nama ada juga di daerah Dila gitu ya saya. Banyak sering terjadi sih kekerasan orang tua terhadap anak. Apalagi kemarin ada kasus nih Bu, kemarin-kemarin banget ada kasus orang tuanya, ibunya membunuh anaknya. Anaknya kurang lebih umur 2 tahun ya, dia itu ditenggelamkan di air timba Bu, timba yang dalam itu. Dan orang tuanya setelah setelah kejadian itu pergi, menghilang gitu. Nah, bagaimana sih Bu masyarakat bisa lebih aktif gitu untuk dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak gitu? Iya. Nah, pada saat kekerasan ini kan ada korban, ada pelaku dan saksi. Nah, sekarang kita perlu ini juga mencerdaskan kepada masyarakat ketika misalnya di lingkungan rumah kita yang terdekat, ketika ada anak nangis gitu ya, kadang-kadang kan kita merasa bahwa itu mah mungkin orang tuanya lagi mendidik anak misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nangisnya histeris gitu ya, kemudian juga seperti yang tantrum begitu, ini kita perlu awasi gitu ya. Nah, masyarakat itu selain jadi pelopor gitu ya, dia juga harus jadi pelapor. Jadi kalau misalnya ada nih indikasi dari kayak semacam kekerasan di tetangga kita langsung laporkan gitu, laporkan misalnya bisa kalau ke lingkungan rumah itu kan ada RT ya, jadi kita bisa melapor ke RT atau misalnya kita langsung melapor misalnya ke 1110 ya, ke polisi atau misalnya melapor ke P2TP2A seperti itu, kita laporkan. Jadi sekarang tidak boleh lagi tabu gitu ya. Misalnya yang melakukan kekerasan itu justru adalah ayahnya, misalnya kan atau ibunya atau ayah tirinya gitu. Jadi kayak kesannya kalau kita melaporkan melaporkan keluarga kita sendiri. Nah, kenapa harus dilaporkan itu karena untuk memutus mata rantai kekerasan. Jadi supaya ada efek jera. Kalau misalnya tidak dilaporkan, akhirnya apa? Akhirnya nanti akan korban yang lain. Gitu. Apalagi kalau misalnya kekerasan seksual ya, ketika tidak dilaporkan, dia akan mencari mangsa yang lain kan begitu. Nah, termasuk ini ketika misalnya orang tua yang misalnya memukul anak seperti itu. Nah, kita sebagai orang tuanya atau sebagai tetangganya itu tidak berdiam diri gitu. Kan ada ada beberapa saksi ya. Tentu saja kita harus melindungi korban gitu ya, minimal sekali misalnya kita langsung melindungi korban gitu. Terus juga untuk sementara dijauhkan dulu gitu ya dari orang tuanya. Jadi tidak dibiarkan gitu. Jadi ini perlu pemahaman, makanya tadi masyarakat juga perlu tahu gitu ya. Kalau yang kekerasan itu apa sih? Kadang-kadang kan kita orang tua itu hal yang lumrah begitu ketika misalnya cubit anak, mukul anak gitu kan. Ya kayak ya biarin aja sih, itu lagi ini kan misalnya lagi ngedidik anak gitu. Itu caranya mungkin itu gitu. Tidak lagi berpikir hal yang lumrah gitu. Jadi ini awal mula terjadi kekerasan yang lebih tinggi gitu. Kan kadang-kadang orang tua itu tadi kan kondisi emosional tidak stabil, pemikirannya juga, akhirnya implikasinya kepada anak gitu. Jadi pelampiasan anak tuh ya Bu. Ya, jadi masyarakat itu selain jadi pelopor harus jadi pelapor. Jadi dia mesti melaporkan kalau ada indikasi kekerasan di dekat rumahnya, di tetangganya, di masyarakat, di lingkungannya. Nah, oke pemirsa Mutakin TV ya, kalau misalkan kalian melihat kekerasan, jangan berdiam diri ya, tapi harus melapor gitu ya, harus langsung dilaporkan supaya tidak akan ada kejadian seperti itu lagi. Nah, bukan setiap orang tua mungkin membayangkan diri mereka ini berada di posisi orang tua dari anak yang menjadi korban nih. Bagaimana sih mereka akan bereaksi, apa prioritas mereka? Oh, jadi di posisi orang tua korban
apa yang menjadi prioritas utama ketika setelah kejadian itu? Ya, setelah kejadian kekerasan lah, Oh, kekerasan terhadap anak gitu. setelah ya kita perlu membangun kesadaran ya. Jadi tadi yang namanya anak itu adalah masa bermain ya. Kita mau anak-anak yang mana? Misalnya kita pengen anak kita yang diem gitu ya. Lebih suka mana, anak yang diem atau anak yang ceria? Ceria pastinya. Ya ceria kan, ceria itu gimana sih? Iya. Ceria itu seperti apa? Ceria itu seperti apa contohnya? Contohnya apa ya? Diem, apa Diem. lari-lari, teriak-teriak apa? Ceria itu terekspresikannya dengan gimana? Ya ceria itu karena misalkan kayak tadi ibu kan untuk pola asuh ada yang dikasih gift pasti ceria tuh, pasti menambah kebahagiaan tuh, contohnya itu. Berarti dia berlari gitu kan ya? Ya namanya anak-anak kan itu masa bermain ya, bukan sosok dewasa yang kecil kan begitu, tapi dia ada masa anak-anak ya, masa bermain, masa belajarnya adalah dengan bermain. Jadi kalau misalnya kita pengen anak kita itu duduk manis gitu ya, nggak ngapa-ngapain, kan kadang-kadang pusing gitu ya ngelihat anakku mundar-mandir gitu ya, ngeberantakin kan, akhirnya emosi gitu ya. Ya kalau misalnya pengen seperti itu ya anaknya harus yang katakanlah misalnya disabilitas gitu ya, nggak punya kaki, nggak punya tangan, diem tuh. Atau misalnya anaknya sakit. Jadi kita mau anak kita yang mana? Anak kita yang sakit atau anak kita yang sehat? Anak kita yang mana? Mau yang sakit atau sehat? Yang sehat Yang pastinya. sehat. Kalau yang sehat ya dia biarkan dia ceria dengan dunianya gitu, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua memahami ya, namanya anak-anak masanya adalah masa bermain. Masanya bermain itu dia sedang mengembangkan stimulasi ya, mengembangkan semua perkembangannya. Perkembangan fisiknya, motoriknya, kognitifnya, sosial emosional itu sedang berkembang dengan bermain itu. Gitu. Kalau misalnya dia tidak boleh bermain ya itu terhambat semua perkembangannya, dan dengan bermain itu terstimulasi gitu. Jadi kita mesti memahami ke depan sebagai orang tua ya, kita harus menstimulasi semua hal itu dengan cara apa? Dengan cara bermain gitu. Iya, lebih membebaskan tapi diwaspadai ya, Bu. Iya, iya tentu saja kan di dalam pengawasan gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak, kebutuhan yang terbaik juga buat anak, seperti itu. Jadi kita pahami bahwa anak itu adalah anak yang unik, ya dia berbeda dengan yang lain. Terus kemudian juga anak itu juga adalah seperti kertas putih ya, dia itu lahir dengan potensi fitrahnya yang luar biasa gitu ya. Dan kemudian itu tugas orang tuanya yang kemudian bisa mengembangkan dia menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk gitu, seperti itu. Gimana pola asuhnya aja ya, Iya. cara pola asuh terhadap anaknya gitu, gimana pola asuh orang tuanya. Nah Bu, jika jadi kan apa sih nasihat yang bisa Ibu berikan gitu kepada orang tua yang merasa khawatir gitu setelah mendengar tentang kejadian tersebut, kejadian kekerasan yang lagi viral mungkin? Iya. Kalau khawatir itu pasti ya, artinya kita mulai ada aware nih gitu. Ternyata di dunia pendidikan kita sedang banyak sekali tantangan ya, kekerasan-kekerasan, dan pelakunya itu bisa siapa saja gitu. Pelakunya itu bisa temannya sendiri, pelaku kekerasan itu bisa oleh gurunya, pelaku itu bisa tenaga kependidikannya gitu ya, bisa dilakukan oleh masyarakat, nah termasuk ini gitu. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran ini, kita perlu ya selalu meng-cross check gitu ya, lalu kemudian juga kita tetap yakin gitu ya bahwa satu lembaga ini memang terakreditasi, misalnya lembaga ini memiliki izin kalau misalnya memang kita membutuhkan pengasuhan melalui lembaga atau daycare gitu. Jadi kita mesti lihat nih riwayatnya bagaimana, terus visi misinya seperti apa gitu ya, testimoninya seperti apa, programnya bagaimana gitu ya, untuk mengurangi kekhawatiran. Dan
Tentu saja sih sebenarnya pengasuhan yang terbaik itu adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Jadi seberapapun pendidikan yang bagus gitu ya, misalnya sekolah, tapi sekolah yang utama itu adalah sekolah itu adalah rumahnya, adalah orang tuanya gitu. Jadi tempat yang teraman, yang terbaik adalah rumah begitu. Dan tentu eee, dengan dengan kasus ini membuka mata kita gitu ya, membuka mata kita bahwa eee, di manapun anak-anak berada gitu ya, dia memang tidak tidak lantas menjadi aman begitu, termasuk juga di dalam rumah juga ya, di dalam orang tuanya. Jadi perlu kesadaran bersama gitu ya untuk sama-sama yuk gitu ya untuk melindungi anak gitu. Terus kemudian juga anak-anak ini perlu ruang gitu ya. Anak-anak ini perlu mendapatkan kasih sayang gitu. Anak-anak ini juga perlu mendapatkan perhatian gitu. Sehingga dengan dengan sama-sama kita berupaya menciptakan suasana yang baik, suasana yang mendukung, yang positif gitu ya. Tentu saja kekhawatiran ini juga kita akan kurang gitu ya. Tentu pemerintah juga kan ada lembaga yang tetap mengecek gitu ya keberadaannya seperti apa. Nanti bagi yang memang tidak dapat izin mungkin akhirnya ditutup gitu ya atau dikaji ulang seperti itu. Pasti ini ada hikmahnya lah, ada hikmahnya untuk semua pihak gitu ya. Bagi kita sebagai orang tua tetap memperhatikan anak, terus tetap melindungi anak gitu ya. Terus bagi misalnya lembaga-lembaga yang punya caregiver itu juga dia juga meningkatkan pelayanannya, memberikan kepercayaan kepada orang tua begitu. Dan juga kepada pemerintah, masyarakat juga ikut membantu gitu, ikut membantu juga untuk memantau gitu ya, untuk memberikan pengawasan bersama juga. Oke Bu, tadi sepanjang beberapa jam kita udah ngobrol-ngobrol ini tentang kekerasan parenting, kekerasan terhadap anak gitu dan perempuan. Nah Bu, boleh terakhir closing statement untuk pemirsa Mutakin TV? Iya, kita itu memang ya tidak bisa menjadi ibu yang sempurna ya, tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna. Tapi kita bisa menjadi orang tua dengan versi terbaik yang kita miliki gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak atas informasi hari ini ya Bu. Semoga informasi yang sangat bermanfaat oleh Ibu gitu ya, diberikan oleh Ibu Nadia. Semoga pemirsa Mutakin TV bisa mengambil banyak pelajaran dari perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast Mutakin TV pada hari ini. Pokoknya untuk pemirsa Mutakin TV jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang STAI boleh kepoin Instagramnya @STAI-Mutakin-Purwakarta. Saya Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.